Ronald dari PU Binus, aku persilahkan. Oke, baik. Ko Grandi. Shalom semua. Kenalin, nama aku Ronald. Aku dari PO Binus, ingin sharing sedikit mengenai kondisi kampus dari PO Binus saat ini. Pada kondisi pandemi COVID-19 ini, bersyukur banget kepada Tuhan karena PO Binus masih bisa menjalankan ibadah di hari Jumat seperti biasanya dengan baik, seperti ibadah persekutuan Jumat atau biasa kami sebutnya dengan ibadah prayer fellowship, dan juga persekutuan doa atau prayer meeting. Bersyukur juga karena ada pelayan dan pembicara dan juga jemaat yang bersedia ikut dalam persekutuan itu. Dan bersyukur juga PO Binus masih bisa menjalankan poker dengan baik bersama dengan para panitia yang sudah bersedia untuk merancang secaranya dengan sangat baik. Prokernya sudah berjalan di PO Binus seperti LDK Aktivis, Fellowship Aktivis, HUT PO Binus, dan juga Pasca. Dan juga sebentar lagi PO Binus juga akan menjalankan proker-proker seperti pengabdian kepada masyarakat, penerimaan mahasiswa baru untuk mahasiswa Binusian 2025, dan juga LDK untuk calon pengurus. Harapannya proker-proker tersebut dapat berjalan dengan baik dan terus ada regenerasi di PO Binus yang mau bertumbuh dan melayani Tuhan bersama. Bersyukur juga untuk calon pengurus PO Binus di tahun 2022 yang ada beberapa sudah menerima dan juga ada juga yang masih bergumul. Kiranya Tuhan terus menyertai regenerasi di PO Binus. Lalu untuk kelompok kecil sendiri masih dalam regenerasi juga sih dari AKK ke PKK. Kiranya Tuhan Yesus juga terus tambahkan pemimpin kelompok kecil, dikarenakan kondisi saat ini puji Tuhan banget ya, karena banyak mahasiswa di Binus yang mau bertumbuh di PO Binus, namun kendalanya kami juga sedikit kekurangan PKK. Nah, jadi itu saja sih mungkin aku bisa sharingin mengenai kondisi kampus di PO Binus. Terima kasih. Kita akan mendoakan pokok doa yang tadi sudah di-sharingkan serta beberapa pokok doa lainnya. Kepada pendoa syafaat, aku persilahkan. Teman-teman, mari kita sebelum kita mulai lanjutkan ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat sore hari ini Kau kembali mengumpulkan kami di dalam PMKJ Tuhan pada sore hari ini. Kami yang dari berbagai macam kampus yang di wilayah selatan dan juga barat boleh berkumpul bersama untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan kami ini. Tuhan, kami berterima kasih buat itu semua, meskipun kami masih menantikan teman-teman kami yang belum bergabung. Kami mau menaikkan beberapa pokok doa pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendoakan untuk teman-teman, para pengurus di PO Binus Tuhan. Bersyukur Bapak buat setiap penyertaan Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada teman-teman PO Binus yang boleh terus melaksanakan persekutuan dengan baik selama masa-masa pandemi ini Tuhan. Bersyukur karena setiap minggunya Tuhan boleh sertai setiap persekutuan Jumat atau Friday Fellowship yang boleh terus terlaksana. Begitu juga dengan prayer meeting yang boleh juga boleh terlaksana Tuhan di masa-masa pandemi ini. Terima kasih karena kebaikan-Mu saja Tuhan, semua ini boleh terjadi. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap para pengurus yang mempersiapkannya Tuhan. Jangan biarkan mereka lemah, jangan biarkan mereka pantang patah semangatnya Tuhan dalam terus memberitakan Injil di kampus Binus Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam para pengurus dalam melaksanakan setiap program-program kerja, mulai dari LDK, LDK aktivis, pengabdian masyarakat, juga mungkin akan dilaksanakan nantinya, begitu juga untuk LDK
kepada calon-calon pengurus ke depan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap apa yang boleh dikerjakan para pengurus, biarlah semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah itu boleh menjadi persembahan yang baik untuk memuliakan nama-Mu di Binus Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk masa-masa saat ini di mana PO Binus akan melakukan regenerasi. Bersyukur sudah ada orang yang mau untuk melanjutkan pelayanan di PO Binus, namun mungkin masih ada nama-nama yang belum bisa menjawab. Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan saja, Kau bukakan pintu hati mereka agar kiranya mereka boleh melihat panggilan yang Tuhan boleh berikan kepada mereka. Tuhan, kami bersyukur jika banyak mahasiswa Binus yang mau ikut dalam persekutuan PO Binus Tuhan, namun sayangnya masih kekurangan PKK masih menjadi masalah karena banyaknya mahasiswa yang ingin dimuridkan Tuhan. Tuhan, Kau kiranya panggil setiap PKK, mungkin saat ini mereka sedang masih menjadi AKK, kiranya Tuhan boleh berikan panggilan kepada mereka untuk kiranya boleh melanjutkan menjadi PKK ke depannya Tuhan, sehingga banyak mahasiswa di Binus boleh termuridkan dengan baik Tuhan. Terima kasih buat seluruh penyertaan Tuhan di dalam PO Binus Tuhan. Mungkin ada beberapa pokok doa yang mungkin kami nggak sebutkan dalam saat ini untuk PO Binus, kiranya Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha memperlengkapi semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pandemi masih menjadi fokus utama di dalam kehidupan berbangsa dan negara kami Tuhan. Angka positif COVID yang semakin tinggi Tuhan membuat kami semakin khawatir akan kesehatan kami Tuhan. Namun kami juga percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjagai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit yang mungkin mengancam kami di luar sana Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat dan juga kesadaran akan setiap aktivitas yang kami lakukan, dimanapun itu Tuhan, mampukan kami untuk menerapkan setiap protokol kesehatan, sehingga kami boleh saling menjaga dan juga kami boleh saling melindungi satu sama lain Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk vaksinasi yang masih terus bergulir sampai saat ini Tuhan. Bersyukur buat setiap mahasiswa yang sudah diberi kesempatan untuk boleh vaksin di berbagai kampus di Jakarta Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan yang menolong juga dalam vaksinasi ini, semua boleh mendapatkan vaksin Tuhan, secara khusus para mahasiswa, sehingga kiranya kami boleh terus terjaga kesehatannya, kami juga boleh melanjutkan perkuliahan kami dengan baik di tahun-tahun ke depan tanpa ada halangan COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang sederhana. Kiranya doa yang kami panjatkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan juga ibadah kami selanjutnya pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu, anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan warta. Kepada pewarta, aku persilahkan. Shalom teman-teman, aku sekarang akan membacakan warta untuk Bible study kita pada hari ini. Bible study kita ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada pelayan yang bagian dalam Bible study ini. Mari kita berikan ucapan terima kasih kita kepada KDB sebagai pembawa firman, Grandy dari UP Angkatan 2017 sebagai MC, singernya, ini Abed dari UI Angkatan 2017, pemusiknya Saul dari UI Angkatan 2017, sharing kampusnya ada Ronald dari BINUS 2019, dan juga pendoa syafaatnya ada Kevin dari UB 2018. Aku silakan teman-teman untuk memberikan ucapan terima kasih melalui kolom chat. Selanjutnya,
Nah, teman-teman, Bible Study kita minggu depan, tanggal 28 dan tanggal 29 Juli 2021 akan berbentuk PA. Kita akan kembali membahas Yeremia pasal 34, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Melalui link yang seperti biasa kita gunakan atau melalui Zoom ID yang ada di layar. Nah, teman-teman, kita juga ada buletin Nehemia. Sekarang kita akan mendoakan dari PO Trisakti, PMK Psikologi UNJ, PMK Kukusan, PO PTK, dan PO Vokasi UKI. Dan teman-teman, untuk buletinnya bisa diakses melalui bit.ly/bd-nehemia. Dan jangan lupa teman-teman untuk memfollow Instagram PMK Jakarta di @pmk_jakarta dan juga Linktree PMKJ di linktree/pmkj. Selanjutnya. Nah, teman-teman, kita juga akan ada acara, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu acara dari rangkaian panjang perayaan HUT Perkantas ke-50. Jadi teman-teman, tanggal 26 Juni nanti di hari Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore kita akan mengikuti satu buah kegiatan, teman-teman, yaitu adalah sharing bersama para perintis persekutuan mahasiswa di Jakarta dari tahun 1970 hingga tahun 1980 dengan judul Melihat Karya Mula Tuhan di Kampus. Nah, teman-teman, jika yang ingin mendaftarkan diri, silakan mendaftarkan diri di bit.ly/pmkmilestone dan juga bisa mengontak CP yang ada nomornya di flyer dengan nama Kak Desi. Selanjutnya. Nah, teman-teman, masih dalam bagian perayaan ulang tahun Perkantas ke-50, ini kita ada ibadah syukur hari ulang tahun Perkantas ke-50 untuk Perkantas Jakarta dengan judul Perkantas for God's Name. Muridkan siswa, mahasiswa, alumni bagi Kristus. Nah, teman-teman, acaranya akan dilaksanakan tanggal 3 Juli 2021 jam 4:30 sore dengan pembicaranya ada Bang Nikolaus Daki. Nah, teman-teman, silakan jika ingin mengakses untuk live streaming, untuk Zoom meeting, dan juga YouTube melalui Perkantas Jakarta. Info lebih lanjut akan kita beritahukan di waktu mendatang. Selanjutnya. Nah, ya, teman-teman juga jangan lupa, kita sudah mengingatkan tadi, jangan lupa untuk mengikuti Linktree PMKJ, silakan membuka Linktree-nya, ada link Zoom kita, ada buletin Nehemia, ada materi pemuridan juga KA online, dan juga rekaman BSBS sebelumnya. Selanjutnya. Ya, teman-teman, demikian untuk warta kita pada sore hari ini. Aku kembalikan kepada Grandy. Teman-teman, selama mempelajari kitab Yeremia, kita semakin mengerti bahwa Tuhan memiliki otoritas penuh terhadap umat-Nya. Hendaklah kita sebagai umat-Nya menyembah Dia, Allah yang agung, yang berkuasa penuh di bumi dan di surga. Kita nyanyikan Great is the Lord.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kalau Tuhan kembali mengumpulkan kami dalam ruang virtual ini untuk bersama-sama belajar, kembali mendengarkan kisah kebenaran firman Tuhan dari Yeremia. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami pada sore hari ini, dimanapun kami berada, biarlah kiranya kami dapat menikmati kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu sungguh boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan juga boleh menyatakan setiap kesalahan kami, menegur kami, tapi juga boleh menolong kami untuk terus hidup di dalam kebenaran. Berkati kami ya Tuhan di dalam jam pemberitaan firman ke depan, hamba-Mu juga dalam segala kelemahan, dalam segala keterbatasan. Kiranya kuasa Allah yang sempurna lah yang menolong, mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan, untuk boleh didengar oleh setiap kami dalam ruang virtual ini. Berkati setiap sinyal, kiranya Tuhan yang tolong supaya boleh ada sinyal yang baik. Berkati juga setiap peralatan, gadget yang kami gunakan, Tuhan yang boleh pakai, sehingga setiap gadget juga dapat dengan lancar kami gunakan, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami nikmati ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami, menyerahkan jam pemberitaan firman ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang boleh memimpin. Dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Nah, Shalom, selamat sore. Suara saya terdengarkah? Suara saya kedengaran? Kedengaran ya. Saya akan share screen sebentar ya. Ya. Kelihatan ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 26. Teman-teman di sini mungkin atau pastinya lah ya adalah orang-orang yang sudah datang lah ya, selalu hadir ataupun juga pernah hadir lah ya di dalam pembelajaran kitab Yeremia minggu demi minggunya. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita lebih jauh tentang Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 26 ini, teman-teman saya ingin kita atau kalian untuk men-sharingkan dalam breakout room, nanti tolong di breakout room ya, untuk host. Sharingkan dalam breakout room satu hal aja ya, nggak usah banyak-banyak. Satu hal yang kalian nikmati selama kalian mengikuti kitab Yeremia. Atau ketika kalian mungkin pernah mengikuti kitab Yeremia ini, kira-kira satu hal apa yang kalian nikmatin? Atau kalau misalnya kalian bingung gitu ya, satu hal yang terus-menerus menggema, atau satu hal yang terus-menerus kalian ingat ketika kalian mengikuti kitab Yeremia ini. Satu hal yang mungkin terus-menerus menurut kalian berulang dalam telinga atau pikiran kalian karena kalian mengikuti kitab Yeremia. Jadi coba sharingkan satu hal yang kalian nikmati, yang kalian juga mungkin terus-menerus ingat gitu ya di dalam hati pikiran kalian gitu ya selama mengikuti kitab Yeremia. Boleh, silakan host di breakout room. Pakai waktu nggak, Kak? Oh, pakai. Jangan lama-lama ya. 3 menit cukup nggak? Enggak ya? Nggak cukup ya? 5 menit deh, 5 menit. 5 menit ya, teman-teman ya. Terserah. 3 deh, 3. 3 sampai 4 ya? Iya, 3 sampai 4. Kalau teman-teman udah selesai, nggak apa-apa balik lagi ya. Maksudnya balik ke main room. Jangan langsung live ya. Jangan langsung live. Jadi kalau udah selesai boleh balik ke main room. Silakan. Oke, Kak. Kabarin kalau semua udah masuk ya, Ben. Udah, Kak. Udah otomatis, Kak. Waktunya kan habis. Udah pada balik. Oke, teman-teman yang udah ada di dalam apa ini namanya ya? Di dalam room besar ini. Teman-teman yang udah di dalam room besar ini ada yang mau sharing? Apa tadi, gini deh, yang di-sharingkan bukan sharing kalian, tapi yang di-sharingkan adalah sharing teman kalian. Salah satu aja, salah satu teman kalian sharingin apa? Boleh? Kan biasanya kalau kita men-sharingkan diri sendiri agak susah ya, jadi kita tadi kan teman-teman ngedengerin nih sharingnya temennya, mungkin boleh men-sharingkan apa sih yang di-sharingkan oleh teman kalian terkait dengan pertanyaan ini ya.
apa yang mereka nikmati selama mengikuti kitab Yeremia. Boleh? Adakah yang mau sharing? Butuh ditunjuk? Mau sharing, Kak? Oke, silakan. Ya, tadi yang aku ingat sih punya Kak Grendi ya. Itu tadi sharingnya itu soal Yeremia-nya sih. Yeremia yang apa tadi kata-katanya? Yang aku ingat sih pokoknya dia kayak bilang Yeremia itu kayak hatinya teguh banget, kayak sabar sampai akhir itu tetap memberitakan gitu. Meskipun Israelnya ya begitulah. Gitu sih kayak aku ingat. Oke, thank you Oscar untuk sharingnya. Ada lagi Oscar dari barat ya? Berarti mungkin satu orang teman dari selatan kali ya? Silakan satu orang dari selatan, adakah sharingkan apa yang teman kalian sharingin. Jadi satu aja, satu orang teman kalian pilih satu sharingnya satu orang teman kalian tadi yang mungkin kalian ingat di dalam breakout room. Boleh di-sharingkan apa yang mereka nikmati selama mengikuti kitab Yeremia. Satu hal yang mereka nikmatin. Boleh? Teman-teman dari wilayah selatan mungkin? Udah pada masuk kan ya? Aku deh, Kak. Boleh, silakan. Yang aku nikmati tadi dari Dinda sama Riris tadi, kalau ternyata mereka belajar, kita sama-sama belajar kalau bagaimana Yeremia tetap konsisten dalam pelayanannya untuk memberitakan apa yang Tuhan katakan gitu melalui Yeremia ke bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Terus juga dia ketaatannya itu tetap konsisten gitu, walaupun dia beberapa kali ingin kondisi yang terancam gitu, dia tetap menjalankan apa yang Tuhan mau gitu. Dia tetap percaya gitu sama apa yang Tuhan firmankan ke dia. Gitu sih, Kak. Oke, thank you Jeffrey untuk sharingnya ya. Ya teman-teman, semoga setidaknya ada satu hal lah yang kalian nikmati. Bukan semoga lah ya, pastilah ada satu hal yang kalian nikmati selama kalian mengikuti pembahasan kitab Yeremia ini ya. Ya tadi saya di awal udah bilang kita hari ini kita akan membahas secara khusus Yeremia pasalnya yang ke-33. Kita sudah masuk dalam Yeremia pasal 33, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Boleh mungkin meminta siapa ya? Sorry. Cukup panjang ya. Boleh meminta MC kita tadi, Grendi ya namanya ya. Baca ayat 1 sampai 13, nanti ayat 14 sampai 26 saya yang bacakan. Oke, Kak. Yeremia 33. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar
tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Binyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sorry. Thank you, Grandy. Saya lanjutkan ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayan. Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya. Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan. Jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, kita sudah sampai pada Yeremia pasalnya yang 33, ini kayak setengah perjalanan gitu ya, kalau bisa dibilang, kalau kita akan lihat nanti sampai dengan pasalnya yang terakhir. Nah, berbicara tentang Yeremia pasal yang ke-33, maka Yeremia pasal 33 ini tidak dapat dilepaskan dari Yeremia pasal-pasal sebelumnya. 4 pasal dalam kitab Yeremia ini, yakni pasal 30 sampai pasal yang ke-33, pasal ini berisi tema yang kalau bisa dibilang sama gitu ya, yakni tema mengenai pengharapan dan juga janji pemulihan. Sehingga ada banyak penafsir yang menyatukan sebenarnya pasal-pasal ini, lalu kemudian menyebutnya sebagai buku penghiburan atau Book of Consolation. Nah, pasal yang ke-33 dari
Yeremia itu sendiri, ayatnya yang pertama sampai 26, saya membagi atau secara garis besar saya membaginya menjadi 3, ya. Ini outline kitab Yeremia yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang 3. Dalam ayat 1 sampai 3 kita melihat adanya pendahuluan. Pendahuluannya apa? Dalam ayat 1 kita dapat tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Yeremia. Yeremia yang pada waktu itu sedang terkungkung gitu ya. Yang pada waktu itu kalau dalam ayat yang pertama dibilang terkurung di pelataran penjagaan. Jadi ayat 1 sampai 3 itu pendahuluan. Lalu kemudian ada ayat 4 sampai 5. Ini Tuhan kembali mengulangi gitu ya. Kembali mengulangi adanya penghakiman bagi Yehuda dan Yerusalem yang tentu pada waktu itu adalah melalui Babel yang mengepung dan juga menyerbu Yerusalem. Lalu kemudian ayatnya yang ke-6 sampai 26, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ini dapat kita lihat sebagai janji setia Tuhan. Ya. Nah, inilah kira-kira garis besar dari ayat-ayat yang cukup banyak di ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26 ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan secara khusus tadi dibilang bahwa pasal 30 sampai dengan pasal 33 itu sebenarnya adalah sebuah buku penghiburan atau book of consolation. Kenapa? Karena isinya adalah mengenai pengharapan dan janji pemulihan. Nah, kalau kita perhatikan pasalnya yang ke-33 ini, sebenarnya nampaknya gitu ya, Yeremia pasal 33 ini adalah sebuah penghiburan khusus yang diberikan Tuhan kepada Yeremia. Kenapa Yeremia membutuhkan penghiburan ini? Nah, kita tahu ya kondisinya Yeremia. Kalau teman-teman juga mengikuti dari Yeremia sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya maksudnya, maka teman-teman kita akan dapat melihat adanya kondisi atau situasi yang kurang menyenangkan atau bahkan sebenarnya sangat tidak menyenangkan, ya. Tadi Jeffrey ya sharing, ada satu teman yang bilang bahwa ya Yeremia ini itu Grandy ya tadi yang sharing ya. Maksudnya sharingnya Grandy ya. Bukan Jeffrey tadi, Oscar yang men-sharingkan sharingnya Grandy. Bilang bahwa ini Yeremia ini teguh banget gitu hatinya gitu ya di tengah-tengah kondisi yang ada. Nah teman-teman, kita tahu betapa ya kalau bisa dibilang menderitanya Yeremia ketika mengerjakan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dalam ayatnya yang pertama juga kita dapat melihat ya di dalam ayatnya yang pasal 33 ayat 1 ini dibilang, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Pertama kalinya itu di mana dalam pasalnya yang ke-31 itu kita dapat, pasalnya yang ke-32, perikop sebelumnya kita juga bisa melihat firman Tuhan datang kepada Yeremia. Nah, tapi yang kita mau perhatikan adalah kata-kata ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan. Jadi sebenarnya ini kondisi Yeremia sendiri sebenarnya sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dia sedang terkurung pada waktu itu, dia sedang menjadi kalau bisa dibilang dia menjadi public enemy gitu ya, musuh publik atau musuh seluruh Yehuda mungkin, atau musuh Yehuda pada waktu itu gitu ya. Kenapa? Karena nubuatan-nubuatan yang dia atau Yeremia sampaikan, firman demi firman yang Yeremia sampaikan. Nah, kondisi Yeremia juga waktu itu mengalami tentunya kesedihan. Kenapa? Karena kaumnya Yehuda dan juga kotanya Yerusalem pada waktu itu mengalami kehancuran. Ini tentu adalah sesuatu hal yang juga mengusik hatinya. Ini sesuatu hal yang tentunya tidak menyenangkan ya untuk dialami. Dari luar Yeremia mengalami kondisi mendengar gitu ya. Mendengar bahwa kota Yerusalem diserbu, hancur, lalu kemudian penduduk-penduduknya dibawa ke pembuangan, tapi juga dia saat itu sedang ada terkurung di pelataran. Kenapa? Yaitu karena firman Tuhan yang dia sampaikan secara khusus kepada umat Yehuda dan juga raja pada waktu itu. Jadi kondisi Yeremia ini serba nggak enak, serba salah dan serba tidak menyenangkan. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan menganugerahkan kepada Yeremia penghiburan. Penghiburan yang Tuhan berikan, nanti kita akan sama-sama lihat dalam Yeremia pasal 33 ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, teman-teman,
Yeremia mengalami nih penghiburan di tengah-tengah kondisi sulit. Bagaimana dengan kita? Pernahkah kalian mengalami dalam kondisi sulit mendapatkan firman Tuhan, yang kemudian firman tersebut jadi penghiburan tersendiri? Boleh mungkin ketika ngalamin kondisi kesulitan mengerjakan pelayanan, atau mungkin ketika kalian lagi mengalami kondisi kesulitan karena mungkin bertengkar dengan teman, atau mungkin karena hal-hal yang lain. Boleh men-sharingkannya. Kalau ada yang mau, boleh open mic. Kalau enggak, mungkin bisa tulis di chat room gitu ya. Atau kalau enggak, kalau susah gitu ya, untuk sharing, mungkin kalian kalau ditanya pernahkah, mungkin kalau kalian pernah, mungkin bisa tulis aja satu kata itu gitu ya. Kalau kalian juga males sharing, ya udah, pernah Kak, gitu aja, pernah Kak, gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau men-sharingkan atau membuka open mic, boleh men-sharingkannya. Ketika kalian mengalami kondisi seperti ini, pernahkah? Tasya bilang pernah. Ya. Ada lagi mungkin? Hanya Tasya yang pernah? Oh, dari Ruben bilang pernah. Ini enaknya kayak gini dijebak nih ya, ngomong pernah-pernah lalu kemudian saya tembak. Pernahnya gimana gitu ya? Langsung nggak ada yang mau sharing lagi. Oke, siapa lagi kira-kira? Tasya bilang pernah, Ruben bilang pernah. Yang lain, apakah pernah? Enggak, saya nggak akan nembak. Sharing aja. Ini sesuai dengan keinginan hati kalian. Kalau mau sharing, open mic silakan. Kalau enggak, boleh tuliskan aja di dalam room chat untuk men-sharingkan. Pernah, Kak? Ya. Tea bilang pernah, Chai bilang pernah. Ya. Andrea bilang pernah. Giani bilang pernah. Oke, ada yang mau sharing open mic? Kenapa kondisi atau kejadiannya? Oh, Amel nih. Sering katanya. Ya, saya bacanya di laptop ya. Sering, puji Tuhan aku dihibur oleh firman Tuhan yang kunikmati lewat saat teduh. Oke, terima kasih Amel untuk sharingnya. Sering ya dihibur ya. Oke. Nah ini dari Ray, Kak Ray nih. Bentar, saya baca dulu. Bilang, beberapa hari kemarin lagi merasa tertekan, lalu saat teduh kemarin dari Mazmur 118 ayat 5, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab aku di tempat yang luas. Jadi berasa lega. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sharingnya. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau open mic, men-sharingkan? Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Ini kakaknya bilang nggak apa-apa, tapi terus maksa gitu ya. Enggak. Oke, kalau udah nggak ada lagi nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada yang mau sharing lagi, nggak apa-apa juga, nanti bisa dituliskan aja di room chat ya. Oke, kita lanjut ya. Dari sharing-sharing kalian, dari jawaban-jawaban kalian di room chat, saya lihat bahwa ya teman-teman bersyukur gitu ya, kalian juga pernah mengalami apa yang Yeremia alami ya. Mengalami bagaimana di tengah-tengah kondisi sulit, firman Tuhan hadir untuk menjadi penghiburan tersendiri bagi setiap kalian ya. Kadang-kadang mungkin kita pernah tapi lupa gitu, nggak apa-apa. Yang pasti kita tahu bahwa Tuhan menghibur melalui firman-Nya. Dan itulah yang dinikmati dan juga dialami oleh Yeremia. Apa penghiburan Tuhan secara khusus bagi Yeremia? Ya, apa penghiburan yang Yeremia dapatkan dari kebenaran firman Tuhan? Ya, nah, teman-teman di dalam Yeremia pasalnya yang ketiga, Yeremia 33 ayatnya yang ketiga ini, di situ dibilang ya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kata kalau bahasa Indonesia dalam terjemahan baru itu menerjemahkannya dengan hal-hal yang besar
yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui, maka dalam beberapa terjemahan Alkitab, secara khusus dalam NIV, kata yang digunakan adalah great and unsearchable things you do not know. Jadi Tuhan, ketika Yeremia berseru, Tuhan ingin Yeremia berseru kepada Tuhan, dan ketika Yeremia berseru, maka Tuhan menjawab Yeremia. Dan jawaban Tuhan adalah Dia memberitahukan kepada Yeremia hal-hal yang besar, hal-hal yang unsearchable, ya. Nah, kata unsearchable ini sebenarnya menarik ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat kata unsearchable dalam bahasa Ibrani-nya sebenarnya mereverse atau merujuk kepada sesuatu yang tidak dapat diakses. Nah, kata dalam bahasa Ibrani, kata unsearchable ini biasanya dipakai untuk menerangkan tentang kota yang berbenteng. Kota berbenteng yang sulit untuk dimasuki oleh musuh. Nah, ketika menggunakan kata unsearchable ini, sebenarnya ini adalah mau menunjukkan sebuah ironi. Bahwa di tengah-tengah kondisi Yerusalem yang saat itu diserang oleh musuh, yang dapat, Yerusalem diserang oleh musuh, tetapi Tuhan mau memberitahukan hal-hal yang unsearchable itu kepada Yeremia. Ya. Tuhan ingin memberitahukan justru hal-hal yang tidak dapat diakses itu kepada Yeremia. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk mengakses ataupun juga memasuki hal-hal yang bahkan mungkin menurut manusia tidak dapat dimasuki dan tidak dapat dipahami. Ya. Jadi inilah yang ingin disampaikan kepada Yeremia, hal-hal yang mungkin tidak dapat dimengerti, dipahami oleh manusia, tetapi Tuhan ingin memberitahukannya, Tuhan ingin menyampaikannya secara khusus kepada Yeremia. Sebenarnya ketika membaca hal ini juga teringat ya sama pergumulannya Paulus di dalam Kolose ya. Ketika di dalam Kolose pasalnya yang pertama, Paulus itu berkata bahwa rahasia yang turun berabad-abad, dibilang seperti itu ya. Tapi sekarang dinyatakan kepada Paulus. Teman-teman, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menunjukkan hal yang mungkin manusia nggak bisa pahami, menunjukkan hal yang mungkin manusia sendiri tidak dapat mengerti, ya. Tuhan sanggup untuk menunjukkannya. Dan Tuhan rindu untuk menunjukkan hal itu kepada Yeremia sebagai salah satu bentuk penghiburan bagi Yeremia. Hal apa sih? Ya, ini ya. Sebenarnya ya, sebenarnya teman-teman kalau kita perhatikan unsearchable things-nya itu apa? Nah, teman-teman sebenarnya unsearchable thing-nya adalah janji setia Tuhan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 6-26. Inilah sebenarnya hal yang great and unsearchable yang Tuhan ingin sampaikan kepada Yeremia. Tuhan ingin menyampaikan kepada Yeremia janji setianya bagi Yehuda dan Yerusalem, bagi keturunan Abraham dan Daud. Ya. Jadi inilah sebenarnya hal yang great and unsearchable thing. Ya. Yang mungkin pada waktu itu di tengah-tengah kondisi mereka mengalami kepungan dan juga serbuan dari Babel, itu adalah hal yang mungkin mereka sendiri nggak masuk akal gitu ya. Mungkin mereka sendiri nggak bisa berpikir bahwa Tuhan itu tetap setia sama janjinya. Kok kalau Tuhan setia, kenapa kondisinya kayak gini? Kenapa umat mesti mengalami pembuangan? Mengapa kota Yerusalem yang adalah kota suci mereka pada waktu yang kota yang mereka anggap suci pada waktu itu mengalami serbuan gitu ya, mengalami serbuan. Padahal di dalam kota Yerusalem itu ada bait Allah yang diyakini disitulah Allah hadir. Kenapa bisa kok diserbu, bahkan kemudian jadi hancur? Ya, nah teman-teman, ini tentu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia, unsearchable things itu ya. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada Yeremia bahwa ada janji yang Tuhan berikan. Apa janjinya? Teman-teman, sebenarnya janjinya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah janji pemulihan bagi Yehuda, dan yang kedua janji pemulihan bagi Yerusalem.
ya. Jadi janji kesetiaan Tuhan itu yang disampaikan ada dua. Pertama, janji pemulihan bagi Yehuda, dan yang kedua adalah janji pemulihan bagi Yerusalem, ya. Nah, janji pemulihan bagi umatnya Israel dan Yehuda ini ya. Jadi janji pemulihan bagi Yehuda secara khusus Tuhan menjanjikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Dan janji pemulihan bagi kota Yerusalem serta kota-kota lainnya yang adalah kota bangsa Yehuda pada waktu itu. Nanti kita akan sama-sama lihat akan hal ini. Nah, namun juga di dalam janji setia yang Tuhan sampaikan, ada hal yang menarik nanti kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang ada. Teman-teman, bahwa Tuhan menyatakan kesetiaannya pada janjinya. Tuhan menyatakan bahwa Dia setia pada janjinya. Bukan hanya pada janjinya kepada Israel pada waktu itu, tapi juga janji yang sudah bahkan dibuat di masa-masa Abraham, gitu kalau bisa dibilangnya. Janjinya kepada Abraham, janjinya kepada Daud, Tuhan itu setia pada janjinya. Kondisi Yerusalem, kondisi Yehuda pada waktu itu mungkin sedang mengalami hal yang secara kacamata manusia, kok begini? Tuhan tinggalin. Tuhan kemana? Tuhan sudah tinggalin mereka. Tapi Tuhan mau bilang bahwa Tuhan tetap setia pada janjinya. Kita akan lihat sama-sama akan hal ini nanti ya. Nah, ini sangat sesuai dengan Yeremia pasal 31 ayat 37 bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Firman Tuhan kepada Yeremia pada waktu itu dan juga kepada Yehuda, ya, dibilang, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, ini cukup menarik ya dalam Yeremia pasal 31 ayat 37 ini, bahwa Tuhan lagi pengen bilang bahwa janjinya tetap, meskipun mungkin Israel tidak setia. Aku tidak akan menolak keturunan Israel karena apa yang dilakukan mereka. Ya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa Yeremia pasal yang ke-33 ini, itu kalau bisa dibilang Tuhan kembali menegaskan bahwa Dia setia pada janjinya. Tuhan berjanji akan memulihkan Yehuda. Janji pemulihan bagi Yehuda ini, kalau teman-teman perhatikan dalam ayatnya yang ke-7 dibilang, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel. Jadi ingat ya, pada waktu itu terbagi menjadi dua, Israel dan juga Yehuda pada waktu itu. Israel sudah jatuh duluan, dan sekarang ini dalam masa itu Yehuda sedang dikepung dan juga diserbu oleh Babel. Nah, bukan hanya Yehuda yang akan dipulihkan, tapi Israel pun akan dipulihkan. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Abraham, karena mereka adalah keturunan Daud. Ya, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Teman-teman, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Israel dan Yehuda? Tuhan di dalam pemulihan keadaan yang Tuhan janjikan adalah kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Tidak akan lagi mengalami kondisi ataupun juga keadaan di mana mungkin musuh menyerang, gitu ya. Jadi ada dijanjikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah. Nah, bagaimana Tuhan memulihkan kondisi dan keadaan Israel ini? Teman-teman, kalau kita perhatikan sebelum ayatnya yang ke-7, maka di dalam ayatnya yang ke-6, gitu ya, di situ dinyatakan bahwa pemulihan Tuhan bagi umatnya diawali dengan adanya pemulihan relasi dengan Tuhan melalui pengampunan yang Dia berikan bagi umatnya. Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-8, bukan ayatnya yang ke-6 ya. Dalam ayatnya yang ke-8, Yeremia pasalnya yang ke-33, di situ dibilang, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku.
Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Jadi ada kata mentahirkan di situ, cleansing from sin, membersihkan dari dosa, ya, dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Bukan hanya di cleanse from sin, tetapi juga di situ dibilang aku akan mengampuni. Jadi ada forgiveness, ada pengampunan dari kesalahan yang Israel lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap Tuhan. Teman-teman perhatikan di sini ada kata kesalahan, ada kata berdosa, dan juga memberontak. Nah ini sebenarnya kalau kita perhatikan memiliki, kalau bisa dibilang ini adalah apa ya? Kalau bisa dibilang tuh dosanya Israel tuh ya ini, gitu ya. Bukan hanya melakukan kesalahan, dosa, tapi juga bahkan memberontak kepada Allah. Ya. Dan yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membersihkan, mentahirkan, dan Tuhan mengampuni. Teman-teman, dari ayat yang ke-8 ini kita dapat melihat ya bagaimana Tuhan, dialah yang berinisiatif untuk mengampuni dan memulihkan. Dan lihat, kembali lagi dalam Yeremia 31 ayat 37 tadi ya, bukan karena apa yang Israel lakukan, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya bagi Israel. Teman-teman, kalau dipikir-pikir, Yehuda dan Israel ini kan luar biasa banget ya memberontak kepada Tuhan ya. Sudah benar-benar melakukan hal-hal yang tidak menyenangkanlah hati Tuhan. Tapi teman-teman, Tuhan di tengah-tengah kondisi Israel yang seperti itu, Tuhan menghukum mereka, tetapi bukan hanya hukuman yang Tuhan juga berikan. Tuhan juga menjanjikan adanya pemulihan setelah hukuman. Adanya pemulihan setelah hukuman. Ya. Karena itulah dari awal, kalau teman-teman perhatikan dalam kitab Yeremia ya, salah satunya kita dapat melihat juga bagaimana seolah-olah Tuhan lagi mau bilang, terimalah hukuman dariku dan bertobatlah. Ya. Teman-teman, Tuhan ingin memulihkan. Keadilan Tuhan jelas nyata bahwa dosa itu nggak boleh diabaikan, harus dihukum. Tetapi kasih Tuhan nyata bahwa Tuhan mengampuni. Tuhan memulihkan. Dan itu semua adalah inisiatif Tuhan. Ketika saya membaca, mempelajari akan hal ini, teman-teman, saya jadi melihat ya. Kalau dipikir-pikir, kadang-kadang kita pikir kita bisa melihat kasih karunia dan anugerah keselamatan tuh hanya ketika, kalau misalnya kita bilang Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu ya. Kadang-kadang mungkin banyak orang yang melihat bahwa anugerah kasih karunia Allah itu nyata hanya dalam Perjanjian Baru karena ada Kristus yang mati dan juga bangkit bagi kita manusia, mengampuni kita. Tapi teman-teman, sebenarnya Allah itu Allah yang tidak pernah berubah. Bukan hanya di Perjanjian Baru Allah menyatakan kasih karunia dan anugerah keselamatannya. Bahkan ketika dalam Perjanjian Lama ini, ketika Allah memperlakukan Israel dan juga Yehuda yang luar biasa memberontak dan berdosa kepadanya, di situ pun anugerah keselamatan dan kasih karunia Allah dinyatakan. Anugerah keselamatan, kasih karunia Allah yang menyelamatkan, itu sesungguhnya sudah Dia nyatakan berulang kali bagi umatnya dalam Perjanjian Lama. Jadi teman-teman, jangan kemudian berpikir bahwa hanya di Perjanjian Baru kita temukan, kita lihat dan belajar mengenai anugerah Allah yang menyelamatkan. Tidak. Allah yang tidak berubah itu dari Perjanjian Lama. Ketika itu kita membacanya gitu ya, kita dapat melihat bahwa Dia adalah Allah yang beranugerah terus dan terus. Puncaknya adalah ketika Dia memberikan Kristus, anaknya yang tunggal. Tapi Allah kita adalah Allah yang beranugerah. Kasih karunia-Nya terus-menerus dinyatakan bagi kita. Jadi teman-teman semoga juga dapat melihat akan hal ini ya. Jangan kemudian berpikir, di dalam Perjanjian Lama nih hanya ngomongin kekerasan, hanya ngomongin mengenai berkat dan kutuk gitu ya.
Tidak, teman-teman, kalau kita perhatikan dan pelajari lebih jauh, kita akan dapat melihat betapa Allah kita itu Allah yang luar biasa beranugerah. Betapa kasih karunia Allah itu nyata sangat justru dalam cerita-cerita di dalam perjanjian lama. Mungkin kadang-kadang kita melihat, wah karena adanya perang dan segala macam, kita nggak bisa melihat Allah yang beranugerah. Tapi kalau kita perhatikan, bahkan di tengah-tengah kondisi Yerusalem, Yehuda, dan juga di tengah-tengah kondisi umat yang berdosa sekalipun, Tuhan hadir memulihkan. Pemulihan Tuhan bukan semata-mata karena waktu itu Yehuda akhirnya sadar dan bertobat gitu ya. Tapi pemulihan Tuhan itu adalah karena inisiatifnya, karena anugerahnya, karena kasihnya kepada umat. Inilah kasih karunia Allah. Bukan hanya kepada Yehuda dan Israel pada waktu itu, tapi juga tentu dinyatakan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah pemulihan bagi kota Yerusalem. Jadi kalau tadi pemulihan bagi Yehuda dan Israel, maka janji yang berikutnya adalah pemulihan bagi kota Yerusalem. Nah teman-teman, tentunya ketika kalian mempelajari Yerusalem, dan saya juga waktu itu kalau nggak salah pernah mengangkat akan hal ini, kita nggak boleh lupa bahwa Yerusalem merupakan kota suci umat Yehuda dan Israel, ya. Sehingga kehancuran Yerusalem tentu menghancurkan hati umat dan juga Yeremia. Kembali lagi, Yerusalem pada waktu itu di dalamnya ada bait Allah, ya, dianggap bahwa kehadiran bait Allah berarti Allah hadir di situ, ya. Sehingga kalau Yerusalem hancur, berarti bait Allah hancur, berarti itu seolah-olah seperti Allah meninggalkan mereka, ya. Yerusalem tuh kayak jadi sebuah bukan maskot juga sih ya, pokoknya intinya kota yang sangat penting lah bagi kehidupan spiritual dan juga ibadah umat Yahudi, umat Israel pada waktu itu, ya. Sehingga pemulihan yang Tuhan janjikan bukan hanya pemulihan bagi umatnya, tetapi juga pemulihan bagi Yerusalem, tempatnya, ya. Kalau kita perhatikan dalam ayat 9 sampai dengan yang ke-13, maka kita dapat melihat bagaimana Tuhan berjanji bahwa Yerusalem dan juga kota-kota Yehuda lainnya akan dipulihkan. Nah, dalam ayatnya yang ke-9 di situ dibilang ya, pemulihan Yerusalem itu ditunjukkan di dalam ayat yang ke-9 dibilang, "This city will bring me renown, joy, praise, and honor before all nations on earth." Jadi, kota Yerusalem ini itu akan kembali dikenal, ya, akan kembali dikenal. Di dalamnya akan kembali ada sukacita. Di dalamnya, melaluinya Tuhan kembali akan dikenal di antara segala bangsa. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya ini lebih jelas gitu ya, translatannya dibilang bahwa Yerusalem akan menjadi kegembiraan dan kebanggaanku. Punya di sini Tuhan, ya. Segala bangsa di dunia akan menjadi takut dan gentar serta menghormati aku apabila mendengar tentang segala kebaikan yang kulakukan untuk penduduk Yerusalem dan tentang kemakmuran yang kuberikan kepada kota itu. Jadi kita perhatikan Tuhan tidak hanya menjanjikan pemulihan bagi Yehuda dan juga Israel umatnya, tapi juga Tuhan menjanjikan pemulihan bagi kota Yerusalem. Tempat di mana nanti pulang dari pembuangan mereka akan kembali ke Yerusalem. Nah, kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, ketika Tuhan berjanji akan memulihkan, maka teman-teman dalam ayat 14 sampai 15 kita melihat adanya penggenapan janji pemulihan Tuhan ini, ya. The ultimate kalau bisa dibilang ya, yang paling ultimate, yang paling utama penggenapan janji Tuhan itu adalah melalui kehadiran tentunya Kristus. Dalam ayat yang ke-14 sampai 15 dibilang, "They are coming, declares the Lord, when I will fulfill the gracious promise I made to the house of Israel and to the house of Judah. In those days and at that time, I will make a righteous branch sprout from David's line. He will do what is just and right in the land." Siapa yang sedang dibicarakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang ya, Tuhan berkata akan tiba
tiba saatnya aku menepati janji yang telah kubuat dengan Israel dan Yehuda. Pada waktu itu seorang yang adil dari keturunan Daud akan kupilih menjadi raja. Raja itu akan melakukan apa yang adil dan benar di seluruh negeri. Tentu penggenapan janji ini atau janji ini juga tergenapi dengan hadirnya Tuhan hadirkan gitu ya pada waktu itu orang-orang ataupun juga raja yang memimpin secara khusus Yehuda dan Israel. Tetapi kalau kita perhatikan pemulihan total yang Allah janjikan bagi Yehuda dan juga Israel serta bagi Yerusalem itu adalah melalui kehadiran raja. Raja yang adil dan benar dari keturunan Daud. Siapa dia? Tentu ini tergenapi dalam kelahiran serta karya Kristus di atas kayu salib. Kristus dialah penggenapan utama janji Allah bagi Israel dan Yehuda dan tentu bagi kita umatnya di masa kini. Tuhan menjanjikan pemulihan total dan penggenapan itu nyata melalui kelahiran Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Bahwa Tuhan menjanjikan pemulihan. Dan juga bagi kita tentunya ya, pemulihan dari dosa. Tuhan tidak hanya menunjukkan atau tidak hanya di dalam perikop ini kita lihat Tuhan tidak hanya berbicara tentang janjinya kepada Yehuda dan juga kepada Yerusalem atau janji pemulihan gitu ya kepada Yehuda dan juga kepada Yerusalem. Tapi kalau kita perhatikan dalam perikop ini juga kita dapat melihat Tuhan menyatakan kesetiaannya pada janjinya. Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tuh nggak mungkin ingkar. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dia sampaikan sebagai janjinya, itu adalah hal yang pasti digenapi. Ya. Teman-teman, tadi saya juga udah sempat singgung ya, dengan serangan Babel, kehancuran Yerusalem, pembuangan umat Yehuda ke Babel, pasti banyak yang mempertanyakan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ayat 24, di situ dibilangnya, firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Jadi dengan kondisi yang terjadi pada waktu itu, ada orang-orang yang kemudian menyatakan bahwa ini Israel dan Yehuda ini ditolak. Ya. Janji Tuhan itu kemudian diingkari. Ya. Nah, teman-teman, dalam kondisi ini Tuhan kembali menegaskan kepada Yeremia bahwa perjanjiannya dengan Abraham dan Daud tidak akan dia ingkari. Tuhan akan menggenapkan janjinya kepada Israel, Tuhan akan menggenapkan janjinya kepada Yehuda, memulihkan mereka dan juga memulihkan Yerusalem. Nah, ini kita dapat lihat dalam ayatnya ke-20 sampai 21 ya. Saya menggunakan NIV-nya supaya lebih mudah ya. Karena kalau kita perhatikan dalam terjemahan baru kita mungkin agak sulit gitu ya. Tapi dalam NIV ini cukup jelas dinyatakan. This is what the Lord says. If you can break my covenant with the day and my covenant with the night, so that day and night no longer come at their appointed time, then my covenant with David, my servant, and my covenant with the Levites, who are priests ministering before me, can be broken. And David will no longer have a descendant to reign on his throne. Jadi Tuhan lagi pengen bilang bahwa nggak mungkin janjiku ini akan teringkari. Ya. Orang janji untuk janji kepada siang, janji kepada malam saja tidak teringkari, apalagi janji kepada Daud, Abraham dan keturunannya. Ya, jadi Tuhan dalam hal ini mau kalau bisa dibilang menggambarkan gitu ya, membandingkan bahwa perjanjian Tuhan kepada siang, kepada malam gitu ya, Tuhan menjadikan siang dan malam gitu ya, itu aja nggak mungkin diingkari ya, apalagi janji kepada umatnya, apalagi janji kepada Abraham, janji
kepada Daud. Tidak mungkin Tuhan ingkari janjinya. Dia setia pada janjinya. Sehingga teman-teman, Yeremia ini mau menyatakan bukan hanya Tuhan menjanjikan pemulihan bagi Yehuda, bagi Yerusalem, bagi Israel, tapi Tuhan juga menyatakan Dia setia pada janjinya. Ketika itu sudah diberikan, Tuhan tidak akan melupakan dan mengingkari janjinya. Kalaupun Yehuda karena dosanya, Israel karena dosanya, Yerusalem karena dosa umat hancur, mereka mengalami penderitaan, dibawa ke dalam pembuangan. Itu tidak berarti Tuhan lupa janjinya. Apa yang Yehuda, Israel alami, Yerusalem alami, tidak membuat perjanjian Tuhan dengan Abraham, dengan Daud, jadi rusak dan hilang. Nah, teman-teman, kita melihat ya bahwa ketika Tuhan berjanji, ya biasanya kan janji itu kalau dalam kalau dalam hukum perjanjian biasanya yang berjanji itu ada dua pihak ya, nggak mungkin cuman bukan hanya satu pihak, meskipun sekarang ini kita bisa juga ya berjanji kepada diri sendiri ya, tetapi perjanjian itu dua pihak. Nah, dalam hal ini Tuhan dan juga umatnya. Ya, sebenarnya perjanjian antara Tuhan dan umatnya di dalam perjanjian lama ini kalau kita lihat itu sederhana, teman-teman. Perjanjiannya hanyalah taat, maka Tuhan menyertai dan memberkati. Tidak taat, ya udah, maka akan mendapatkan kutuk. Jadi sebenarnya perjanjiannya sederhana, kutuk dalam artian hukumannya. Jadi perjanjiannya itu tetap taat atau dihukum. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan kan sebenarnya bukan Tuhan yang mengingkari janjinya, tetapi umat yang kemudian berpaling kepada dewa-dewa lain, umat yang kemudian berpaling dari perjanjian dengan Allah. Karena itu sangat menarik bahwa meskipun umat yang melanggar perjanjian, tetapi Tuhan yang berjanji tidak akan pernah mengingkari. Umat bisa melanggar perjanjian yang dia buat dengan Allah, tapi Allah tidak pernah bisa melanggar perjanjian yang dia buat bagi umatnya, kepada umatnya. Karena dia adalah Allah yang setia. Sehingga bahkan saat umat pun tidak setia pada perjanjian dengan Allah, Tuhan tetap setia pada janjinya kepada umatnya. Tuhan tetap setia, bukan karena kita pegang janji. Tuhan tetap setia, bukan karena kita taat. Tuhan tetap setia, bukan karena kita nggak ngelakuin dosa lagi. Tapi Tuhan tetap setia karena anugerah dan kasih setianya bagi kita. Tuhan tetap setia karena anugerahnya bagi kita. Sehingga teman-teman, apa yang mungkin kalau aplikasi gitu ya, yang bisa kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Berbicara tentang janji Tuhan, mari mengimani bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan pasti. Janji Tuhan dalam firman-Nya adalah penghiburan dan pengharapan yang dapat kita pegang. Ketika Tuhan menyatakan janjinya melalui firman-Nya, itu adalah penghiburan, itu adalah pengharapan yang dapat kita pegang. Namun, ketika kita berbicara atau berbicaralah tentang janji Tuhan ini, teman-teman, kita harus hati-hati. Apa yang harus dihati-hatikan? Teman-teman, hati-hati, jangan terlalu cepat dalam mengklaim bahwa sesuatu adalah janji Tuhan. Kadang-kadang ini ya, ketika kita pikir, wah Tuhan berjanji, ya, kita terlalu cepat bilang, wah Tuhan berjanji. Padahal sebenarnya jangan-jangan Tuhan tidak menjanjikan hal demikian. Misalnya apa? Teman-teman, kadang-kadang mungkin ada ya, atau mungkin kita pun pernah mengalami, Tuhan kan janji gitu ya, akan selalu menyertai. Tapi teman-teman ingat, janji akan selalu menyertai bukan berarti Tuhan janji bahwa hidup akan selalu mudah.
Demikian juga ketika Tuhan bilang berjanji akan memberkati kita, jelas firman Tuhan menyatakan. Tetapi ketika Tuhan berjanji akan memberkati kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa berkatnya melulu adalah berkat materi. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati, jangan terlalu cepat mengklaim bahwa sesuatu adalah janji Tuhan, sehingga ketika kita seolah-olah atau ketika itu tidak terjadi, ya, kemudian kita jadi orang-orang yang kemudian lose hope, bahkan mungkin kita menjadi orang-orang yang kurang percaya, gitu ya. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan memberikan janji dalam firman-Nya, dan janjinya itu adalah ya dan pasti. Tuhan setia pada janjinya. Tapi kita juga harus menjadi orang yang hati-hati ya, jangan terlalu cepat menyimpulkan, mengklaim bahwa Tuhan menjanjikan hal tersebut. Hati-hati dengan klaim-klaim seperti ini, ya. Janji Tuhan, padahal mungkin Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Sebagai pengurus juga ya dalam pelayanan ataupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun juga sebagai PKK gitu ya. Mari kita juga belajar untuk tidak terlalu cepat ya mengklaim bahwa oh ini adalah janji Tuhan. Ya. Nah, karena itu teman-teman mari kita belajar untuk baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Di tengah-tengah kondisi mungkin pergumulan, teman-teman mari kita datang kepada Tuhan di dalam relasi dengannya. Melalui firman, melalui doa, sehingga kita bisa tahu apa janji Tuhan bagi kita, bagi pelayanan yang mungkin kita sedang kerjakan, apa janji Tuhan. Dan ingat, Israel, Yehuda atau Yehuda dalam hal ini, ya, Yeremia lah kalau bisa dibilang dalam hal ini, teman-teman nggak pernah melihat tanda kutip pemulihan dari Yerusalem dan Yehuda itu sendiri. Kenapa? Karena ada waktu 70 tahun. Jadi poinnya apa? Teman-teman hati-hati juga ya. Kalau mungkin belum tergenapi, ya bukan berarti Tuhan ingkar janji. Misalnya apa? Dulu waktu saya masih mahasiswa ya teman-teman ya, saya ingat ya ada omongan lah, bukan omongan juga sih ya, ada pembicaraan lah yang menyatakan bahwa iya ya, bisa jadi PMK saya nih waktu saya mahasiswa ya, waktu itu saya di PMK FHUKI gitu ya. Waktu itu kami ngomong-ngomong kemudian bisa jadi nih FHUKI ini mungkin setelah kita keluar gitu ya, setelah kita lulus maksudnya, setelah kita lulus kita mungkin baru akan melihat buah dari pelayanan, atau bahkan mungkin Tuhan izinkan nggak melihat sama sekali, ya. Nah teman-teman demikian juga mungkin dalam konteks kalian saat ini ketika kalian mengerjakan pelayanan, teman-teman ingat, ketika mungkin kondisi sulit, ketika mungkin kondisi tidak mudah mengerjakan pelayanan, ingatlah bahwa bukan berarti Tuhan ingkar janji, bukan berarti Tuhan tidak memberkati PMK kalian, ya. Jadi ketika kondisi tidak mudah, ya, jangan kemudian berpikir bahwa Tuhan ingkar janji. Ya, ketika Tuhan berjanji, ya Tuhan pasti menggenapi. Hanya kita harus berhati-hati, jangan terlalu cepat mengklaim itu adalah janji Tuhan. Hal yang berikutnya adalah, ya teman-teman, Tuhan menjanjikan anugerah keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap mereka yang percaya kepadanya, kepada Kristus dalam hal ini, termasuk tentu kita di dalamnya. Namun, kadang-kadang kita lupa ya, iman percaya dibuktikan dengan ketaatan total kepada Kristus. Karena itu sebagai umatnya, mari jangan hanya menuntut janji Tuhan, tapi lupa ada tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai umatnya. Ya, jangan sampai kita, mana Tuhan pastikan berjanji menyertai, Tuhan berjanji memimpin, tapi kita sendiri pun sama seperti bangsa Yehuda yang ternyata melupakan tugas dan tanggung jawab sebagai umat Allah. Ingat, ketika Tuhan menjanjikan, Tuhan setia pada janjinya. Karena itu, mari kita pun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, buktikanlah. Ya.
Jangan lupa tanggung jawab dan kewajiban sebagai umatnya, belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita, secara khusus teman-teman di dalam pelayanan kalian. Dan sebenarnya saya pengen kalian masuk dalam breakout room lagi. Apakah waktunya masih ada? Kayaknya udah nggak sempat, Kak. Udah nggak sempet ya? Oh ya, udah jam segini. Baiklah. Atau teman-teman bisa nanti ya, mungkin ditulis aja di dalam, ya kalian tulislah, ya, coba sharingkan atau tuliskan lah ya satu janji yang kalian yakini bagi PMK kalian. Coba tulis mungkin, janji Tuhan yang saya yakini bagi PMK saya adalah, mungkin bisa tulis entah di notes kalian atau mungkin di notes handphone gitu ya maksudnya ya, atau mungkin di entah di mana gitu ya, mungkin bisa dituliskan sebagai pengingat lah ya. Ya teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman yang kami juga boleh pelajari dari kitab Yeremia ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan juga yang boleh terus menolong kami, secara khusus kami boleh terus mengimani, mempercayai akan janji-Mu di dalam kehidupan ataupun juga di dalam pelayanan kami. Bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia yang akan menggenapi janjinya bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang kami nikmati dari kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan itu sungguh boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata dalam hidup dan pelayanan kami. Kami bersyukur di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Seperti Tuhan yang memberikan penghiburan kepada Yeremia dengan janjinya, hendaknya kita dalam kondisi sulit sekalipun tetap bertekun dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan, ku nantikan janji Allah. Dia sediakan
kita dalam doa. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, sebagaimana pujian kami mengimani, meyakini bahwa janji Tuhan yang terbaik bagi kami, Engkau menyediakan yang terbaik seturut dengan kasih-Mu bagi kami. Karena itu biarlah kiranya kami boleh percaya kepada Engkau, ya Allah yang setia pada janji-Mu. Biarlah kiranya kami juga boleh terus memegang akan janji-Mu yang kami boleh dapatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya janji yang kami pegang boleh menjadi penghiburan dan penguatan sendiri bagi kami dalam kehidupan kami, maupun juga bagi kami di dalam kami mengerjakan pelayanan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Tuhanlah yang mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang juga kami boleh nyanyikan di dalam ibadah ini. Kiranya itu juga boleh terus menguatkan iman kami. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang telah kami naikkan. Kiranya Engkau Tuhan boleh menjawab, mendengar seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan ibadah kami di dalam ruangan virtual ini pada hari ini. Kiranya apa yang kami nikmati, apa yang telah kami dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan, itu sungguh boleh menjadi berkat tersendiri bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami, ibadah kami, dan menyerahkan diri kami masing-masing dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kiranya kasih karunia, penyertaan, dan pimpinan daripada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak